Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sudri wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Apoteker Asni Ramdhani Lestari M. Famklin selaku dosen pengampu dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Fahmi Hasbia Sidiki di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami akan menjelaskan perihal leukemia dengan jenis ALL, AML, CLL, dan CML. Dan tentu saja saya di sini tidak sendirian, ditemani rekan-rekan saya. Dengan anggota ada Desita Putri Nurisma, Fahmi Hasbia Sidiki, saya sendiri, lalu kemudian ada Fajra Fadlianisa, Fitri Nurul Aini, dan Fria Rahmandani. Baik, sebelumnya apa sih leukemia itu? Leukemia merupakan penyakit yang dialami oleh tubuh ketika produksi sel darah putih atau leukosit berlebihan. Leukemia disebabkan oleh beberapa faktor, yakni seperti genetik, racun, kimia, dan radiasi. Faktor tersebut menyebabkan gangguan maturasi leukosit dalam sumsum belakang leukemia mengakibatkan terbentuknya sel blast atau sel darah putih yang imatur. Nah, sel blast itu apa sih? Bisa kita lihat di area sini yang warna biru, yang notabene sel blast adalah sel yang tidak merespon pada mekanisme tubuh sehingga sel bereplikasi dengan jumlah yang banyak dan secara cepat. Sel ini bertarung dengan sel darah putih normal yang disumsum tulang belakang. Boleh di next? Apa sih leukemia berdasarkan literatur lain? Leukemia merupakan suatu keganasan dalam penyakit yang menyerang hematologi dengan ditandai adanya diferensial dan proliferasi sel induk hematopoietik. Leukemia diklasifikasikan berdasarkan maturitas dan jenis turunan sel. Nah, tipe dari leukemia itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan maturitas dan jenis turunan sel atau kematangan sel yang tadi disebutkan oleh literatur sebelumnya? Maturitas berarti sejauh mana sih darah yang membelah liar sudah mengalami proses diferensiasi menuju sel dewasa, misalnya dari blast ke miosit, dari miosit ke mielosit, terus ke neutrofil, terus matang. Jika populasi sel tumor terdiri sebagian besar blast atau imatur, leukemia diklasifikasikan sebagai akut. Jika yang dominan adalah sel yang sudah matang atau mirip matang, otomatis leukemia tersebut dikatakan kronis. Lalu kematangan sel atau leukemia akut, misalnya ALL, AML, merupakan sel-sel yang menggantikan sumsum dan darah adalah blast atau prekursor yang sangat muda dengan sedikit atau tanpa kemampuan maturasi normal. Kemudian leukemia kronis itu misalnya seperti CLL atau CML, itu kurang lebih sel yang dominan relatif lebih matang morfologinya, misalnya limfosit kecil pada CLL atau granulosit matang pada fase kronis CML, meski tetap abnormal. Terus apa sih yang dimaksud dengan maturitas? Apa sih yang dimaksud dengan turunan sel? Nah, lini sel puncak hemopoietik yang mengalami keganasan bukan tingkat maturasi, kematangan sel linia mieloid atau granulopoietik, erythropoietik, dan megakaryositik, mencakup sel-sel yang akan menjadi darah merah eritrosit, granulosit, neutrofil, eosinofil, basidofil, monosit, dan trombosit. Sedangkan
lineal limfoid, limfositik atau limfoid mencakup prekursor limfosit B dan T yang akan menjadi sel B matang, sel T matang, dan sel-sel plasma relapse. Nah, apa sih sel puncak hematopoietik itu? Kurang lebih kita bisa lihat di gambarnya, itu ada bone marrow yang dimana atau kurang lebih utamanya kurang lebih ini tuh seperti kerangka pohon, sel darah yang berawal dari satu sel puncak, bercabang ke semua jenis sel darah dewasa, lalu dipakai sebagai dasar klasifikasi leukemia dari cabang mana sel kanker itu turunannya nih. Kurang lebihnya bone marrow menghasilkan HSC atau hematopoietic stem cell. Nah, dari itu menghasilkan limfoid, menghasilkan myeloid, yang dimana kalau kita bisa analogikan itu seperti ini teman-teman, yang dimana ini tuh batang pohon, di batang pohon ini ada tumbuh cabang, cabangnya adalah HSC, HSC ini memiliki cabang lagi, limfoid, terus myeloid, cabang tersebut mempunyai cabang-cabang kecil lagi, ada kalau di lompit itu ada sel B, sel T. Kalau misalkan di myeloid ada eritrosit, monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, platelet, yang dimana kenapa sih turunan sel? Kasarnya itu leukemianya ini tuh menyerang mana? Apakah daerah sini limfoid atau myeloid? Oleh karena itu kasarnya kurang lebih kita bisa analogikan sebagai pohon, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next, maaf. Nah, sekarang tipe of leukemianya secara klasifikasinya. Yang pertama ada akut myeloid leukemia AML, adalah penyakit yang banyak diderita sebesar 25% dari semua jenis leukemia. Penderita AML memiliki gejala terkait komplikasi pansitopenia. Pansitopenia adalah kondisi penurunan signifikan dari 3 jenis sel darah sekaligus. Sel darah merah menjadi anemia, sel darah putih menjadi leukopenia, trombosit menjadi trombositopenia. Manifestasi penderita AML ini kurang lebih adanya lesi mirip noma yang menyebabkan granulositosis. Granulositosis itu seperti apa sih? Kondisi medis serius di mana sumsum tulang gagal memproduksi granulosit jenis sel darah putih dalam jumlah cukup, menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi yang fatal. Kurang lebih untuk lesi nomanya seperti ini, teman-teman. Jadi banyak lesi di area tubuhnya. Boleh di next. Nah, AML ini jika kita bedah lagi itu teman-teman ada 7, ada M0 sampai M7. Yang nama Inggrisnya pun berbeda-beda. Yang kurang lebih karakter utamanya perbedaannya di blast, terus itu kurang lebih granulositnya, dominan eritroblast atau eritroid, kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Nah, kita akan lebih memfokuskan kepada 3 cabang. Yang pertama M1. Untuk morfologinya seperti ini, teman-teman. Yang dimana yang bulat-bulat ini tuh sel blastnya. Persentase myeloid dalam darah sebesar 90% dari seluruh non-eritroid. Sisa persentase jumlah sel leukosit merupakan promyelosit sampai sel segmen atau monoblast, kurang dari 10%. Lebih sedikit dibandingkan M2. M2 ini kurang lebih yang ungu-ungu ini itu persentase myeloblast dalam darah sebesar 30-89% dari non-eritroid. Persentase jumlah sel promyelocytnya lebih dari 10%, monoblast berjumlah kurang dari 20%. Nah, untuk M3 sendiri ini persentase myeloblastnya dalam darah kurang dari 30%, tapi sel leukosit didominasi oleh sel promyelosit.
Boleh di next. Nah, selanjutnya ada CML atau Chronic Myeloid Leukemia. Dengan tanda yang dialami penderita yaitu sel yang berdiferensiasi baik di sumsum tulang, jaringan perjalanan klinis panjang, kelainan mieloproliferatif sering terlihat pada orang dewasa usia 30-50 tahun. Leukemia myeloid kronis CML dari sel myeloid dengan progresi lambat ditandai dengan Philadelphia kromosom. Lalu kemudian ALL atau akut lymphoblastic leukemia. Leukemia ini sering ditandai oleh penderita sekitar usia 65 tahun. Leukemia lymphoblastik akut ini ALL atau dari sel limfoid dengan onset cepat sering pada anak-anak. Nah, untuk CLL sendiri, penderita penyakit ini mencapai 30 kasus per 100.000 penduduk dalam setahun terhadap usia rata-rata diagnosis 72 tahun. Leukemia limfoid CLL dari sampel limfoid B dengan akumulasi lambat umum pada lansia. Nah, untuk prevalensinya, leukemia ini merupakan salah satu jenis kanker darah yang paling umum di dunia. Data dari Global Cancer Observatory atau GloboCan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ada sekitar 486.777 kasus leukemia baru di seluruh dunia dengan angka kematian sebesar 305.033 kasus per tahun. Salah satu dari 10 jenis kanker yang paling umum di banyak negara, baik pada anak-anak maupun dewasa, adalah leukemia. Tingkat keberlangsungan hidup 5 tahun pada kasus AML hanya 30%. Jumlah kasus kanker baru di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 408.661 orang dengan jumlah kematian sebanyak 242.988 orang. Data dari GloboCan dalam data tentang prevalensi neutropenia dan leukemia di Indonesia sendiri masih terbatas. Tetapi tren menunjukkan bahwa salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi pada anak-anak adalah leukemia. Sebuah laporan dari Kemenkes Republik Indonesia menunjukkan bahwa leukemia adalah jenis kanker yang paling umum pada anak-anak di Indonesia. Boleh di next, maaf. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perbandingan etiologi dari 4 jenis leukemia berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama itu dari asal selnya. AML dan CML sama-sama berasal dari sel induk mieloid yang nantinya akan berkembang menjadi sel darah seperti granulosit. Sedangkan ALL berasal dari sel prekursor limfoid, yaitu calon limfosit B atau T yang masih belum matang. Sementara itu, CLL berasal dari limfosit B yang sudah matang tetapi mengalami kelainan fungsi. Yang kedua dari jenis mutasi utama. AML ditandai oleh mutasi genetik somatik yang kompleks dan bervariasi, sehingga mekanismenya itu cukup heterogen. ALL juga disebabkan oleh mutasi somatik, tetapi umumnya lebih terarah dibanding AML. Berbeda dengan keduanya, CML memiliki satu mutasi utama yang sangat spesifik, yaitu BCR-ABL. Sedangkan CLL berkembang secara perlahan akibat akumulasi mutasi genetik dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu dari mutasi gen kunci. AML melibatkan banyak gen seperti NPM1, FLT3, dan TP53 yang berperan dalam regulasi pertumbuhan sel. Pada ALL, gen seperti ETV6, RUNX1, dan KMT2A berperan dalam proses perkembangan sel limfoid. Pada CML, gen fungsi BCR-ABL menjadi kunci utama karena menghasilkan protein yang aktif terus-menerus, sedangkan pada CLL mutasi seperti TP53 dan perubahan gen imunoglobin mempengaruhi daya tahan hidup sel B. Yang keempat, dari kelainan kromosom khas. AML dan ALL memiliki variasi translokasi dan perubahan jumlah kromosom yang cukup beragam. Namun CML memiliki ciri khas yang sangat khas, yaitu adanya kromosom
Philadelphia akibat translokasi T9 dan 22, sementara pada CLL, kelainan yang sering ditemukan adalah delesi kromosom seperti 13q dan 11q seperti trisomi 12. Kemudian yang kelima dan keenam itu dari ciri molekuler dan mekanisme patogenesisnya. AML mengalami gangguan diferensiasi sehingga sel tidak bisa matang dan akhirnya menumpuk sebagai mieloblas. ALL ditandai oleh proliferasi limfoblas yang tidak terkendali, sedangkan CML terjadi karena aktivasi tirosin kinase yang terus-menerus sehingga sel terus membelah, sedangkan CLL sering terjadi karena gangguan apoptosis sehingga sel tidak mati dan bertahan lebih lama dari normal. Yang terakhir dari ciri khas pembedanya, AML dikenal dengan variasi mutasi yang kompleks, sedangkan ALL sering terjadi pada anak dan berkaitan dengan kelainan kromosom. CML selalu ditandai oleh kromosom Philadelphia, dan yang terakhir dari CLL khas dengan gangguan apoptosis yang menyebabkan sel bertahan lama. Lalu selanjutnya, ada faktor resiko utama dari 4 jenis leukemia. Yang pertama, pada AML, faktor resikonya banyak berkaitan dengan kondisi sekunder. Contohnya adalah riwayat kemoterapi atau radioterapi yang dapat merusak DNA sel sumsum tulang, sehingga disebut terapi related AML. Selain itu, adanya penyakit darah sebelumnya menjadi faktor resiko dari AML, seperti sindrom myelodysplastik atau MDS, karena sudah terjadi gangguan pada sistem pembekuan sel darah. Paparan bahan kimia seperti benzena juga berperan karena bersifat toksik terhadap sumsum tulang. Kemudian yang kedua, pada ALL, faktor resiko utamanya itu berbeda karena lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama usia 1-4 tahun. Faktor genetik seperti Down syndrome meningkatkan resiko karena adanya ketidakstabilan genetik. Selain itu, paparan selama kehamilan seperti radiasi atau bahan kimia juga dapat mempengaruhi perkembangan sel janin dan meningkatkan resiko leukemia. Oleh karena itu, ALL sering dikaitkan dengan faktor anak, prenatal, dan juga genetik. Kemudian yang ketiga, itu pada CML. Faktor resiko yang paling khas adalah paparan radiasi dosis tinggi. Radiasi dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang berujung pada terbentuknya gen abnormal sehingga memicu terjadinya leukemia. Dibandingkan jenis lainnya, hubungan CML dengan radiasi ini paling jelas. Yang terakhir itu dari CLL, faktor resikonya itu lebih berkaitan dengan usia dan genetik. Penyakit ini umumnya terjadi pada usia lanjut karena akumulasi kerusakan sel seiring waktu. Selain itu, adanya riwayat keluarga menunjukkan adanya predisposisi genetik yang meningkatkan risiko terjadinya CLL. Lalu, selanjutnya ada perbandingan manifestasi klinis dari 4 jenis leukemia. Yang pertama, itu dari onset gejalanya. AML dan ALL sama-sama muncul cepat atau akut atau berlangsung singkat, namun ALL sering terjadi terutama pada anak. Sedangkan CML berkembang bertahap atau kronik atau berlangsung lama, dan CLL merupakan yang paling lambat dengan perjalanan penyakit yang kronik. Kemudian yang kedua, dari kegagalan sumsum tulang. Pada AML dan ALL sangat menonjol. Pada AML terlihat anemia, Hb-nya rendah, infeksi, dan perdarahan. Sedangkan pada ALL terjadi pansitopenia atau semua sel darahnya turun. Sementara itu pada CML, kegagalan sumsum tulang biasanya masih ringan di awal, dan pada CLL terjadi secara bertahap. Ketiga itu dari gejala umumnya. Pada AML ditemukan fatigue atau lelah dan malaise atau tidak enak badan. Pada ALL juga terdapat fatigue atau lelah disertai demam. Pada CML gejalanya berupa fatigue, lelah, dan penurunan berat badan. Sedangkan pada CLL khas dengan gejala B, yaitu demam, penurunan berat badan, dan keringat pada malam hari. Kemudian yang keempat dari perdarahan. AML sering menunjukkan peteki atau bintik merah kecil di kulit dan ekimosis atau memar. Pada ALL juga sering terjadi perdarahan seperti epistaxis atau mimisan dan perdarahan gusi. Sedangkan pada CML dan CLL perdarahan biasanya terjadi tetapi tidak menonjol seperti leukemia akut. Kemudian yang kelima,
dari infeksi. Pada AML, infeksi sering terjadi dan cenderung berat. Pada ALL juga sering terjadi infeksi, namun pada CML, infeksi jarang terjadi di awal penyakit, sedangkan pada CLL, infeksi sering terjadi karena sistem imun tubuhnya melemah. Kemudian yang keenam, dari pembesaran organ. Pada AML dapat ditemukan hematomegali atau pembesaran hati dan splenomegali atau pembesaran limpa. Pada ALL juga ditemukan hepatomegali, splenomegali, serta limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Pada CML, pembesaran limpa atau splenomegali sangat dominan dan bisa sangat besar. Sedangkan pada CLL, limfadenopati yang tidak nyeri dan splenomegalinya sering ditemukan. Kemudian yang ketujuh, dari ciri khas spesifik. AML memiliki gingival hiperplasia atau pembesaran gusi dan leukostatis atau sumbatan sel leukosit di pembuluh darah. ALL khas dengan nyeri tulang, keterlibatan SSP atau sistem saraf pusat, serta massa mediastinum atau massa di dada. CML memiliki fase penyakit yaitu kronik, akselerasi dan blastik, serta leukositosis atau jumlah leukositnya yang tinggi. Sedangkan CLL ditandai dengan limfadenopati yang tidak nyeri dan gejala B. Kemudian yang terakhir dari manifestasi tambahan, AML dapat membentuk myeloid sarkoma atau tumor dari sel myeloid. ALL dapat menimbulkan gejala neurologis seperti sakit kepala dan muntah. CML dapat menyebabkan GOT atau asam uratnya menjadi tinggi serta leukostatis, sedangkan pada CLL sering ditemukan kelelahan kronis. Baik, selanjutnya masuk ke dalam patofisiologi dari AML atau akut myeloid leukemia. Nah, di sini yang pertama itu kita harus memahami mengenai akumulasi mutasi somatik serial. Nah, di sini pada tahap ini yang dimana sel punca darah normal atau yang kita bisa sebut HSPC. HSPC adalah hematopoietic stem and progenitor cell atau sel induk dan sel awal pembentuk darah. Pada gambar terlihat sel normal. Di sini ada sel normal yang mengalami mutasi berbentuk klon sel abnormal awal. Di sini bisa dilihat ada DMT3A, TET2, dan ASXL1. Untuk DMT3A itu adalah enzim yang mengatur metilasi DNA atau pengaturan aktif tidaknya gen. Untuk TET2 itu gen yang berperan dalam modifikasi DNA. Untuk ASXL1 itu adalah gen pengatur ekspresi gen dalam sel. Di sini biar gampang dipahami ya teman-teman, bisa dilihat di sini sel normal yang mengalami mutasi dan berbentuk klon sel abnormal awal. Boleh di next. Nah, pada tahap kedua ini klon sel abnormal berkembang dalam darah pada fase yang disebut klonal hematopoiesis. Nah, pada fase ini biasanya belum muncul gejala, tetapi resiko berkembangnya leukemia meningkat. Di sini merupakan fase peralihan menuju leukemia yang dimana sel abnormal makin banyak, sel abnormalnya makin banyak dan resiko leukemia meningkat, tetapi masih belum menjadi AML secara penuh. Boleh di next. Selanjutnya, di sini dapat dilihat akuisisi mutasi lanjutan. Nah, pada tahap ketiga ini terjadi mutasi lanjutan pada FLT3, RAS, RUNX1 yang dimana sel abnormal tumbuh cepat menjadi klon sel ganas. Leukemia sudah siap berkembang menjadi AML. Untuk penjelasannya dapat kita lihat di sini ya. Ada FLT3 yang dimana artinya mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. NRAS yaitu gen pengatur sinyal pertumbuhan sel, dan RUNX1 itu gen pengatur pembentukan sel darah. Nah, pada tahap ketiga ini tahapan yang biasanya disebut driver mutation atau mutasi yang mendorong perkembangan kanker. Boleh di next. Pada tahap keempat ini disebut dominasi sel leukemia di sumsum tulang.
pada tahap keempat ini terlihat sumsum tulang yang dipenuhi oleh sel belas leukemia. Nah, normalnya itu sel belas berkembang dan menjadi sel darah matang. Tetapi pada kondisi AML di sini, sel belasnya itu tidak bisa matang, terus membelah dan menumpuk di sumsum tulang. Nah, pada gambar sendiri terlihat tulangnya sudah dipenuhi sel belas dan menghambat pembentukan sel darah normal. Kadang faktor kondisi seperti kemoterapi, radioterapi dapat memicu seleksi sel yang resisten. Nah, pada tahap 4 ini maknanya itu dominasi klon leukemia atau sel leukemia sudah menguasai sumsum tulang. Untuk tahap kelima itu disebut kegagalan sumsum tulang. Pada tahap kelima ini yang terlihat pada gambar sudah terjadi penurunan produksi sel darah normal. Nah, kondisi ini disebut bone marrow failure atau kegagalan sumsum tulang. Akibatnya itu terjadi pansitopenia atau penurunan semua jenis sel darah, baik itu sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Pansitopenia itu dibagi menjadi 3, ada anemia, neutropenia, dan trombositopenia. Anemia sendiri itu kekurangan sel darah merah, neutropenia sendiri penurunan neutrofil yaitu jenis sel darah putih pelawan infeksi, dan yang ketiga itu trombositopenia atau penurunan trombosit artinya sel pembekuan darah. 6 ini biasa disebut peran epigenetik dan mikrolingkungan. Terlihat perbedaan antara normal bone marrow atau sumsum tulang normal dan leukemic bone marrow atau sumsum tulang leukemia. Pada AML sendiri terjadi perubahan epigenetik dan perubahan mikrolingkungan. Lingkungan sumsum tulang dan perubahan epigenetik mendukung proliferasi sel leukemia. Lingkungan sumsum tulang di sini ya, epigenetik sendiri yang berarti perubahan aktivitas gen tanpa mengubah urutan DNA. Contohnya DNA metilasi dan modifikasi histone. Hal ini membuat gen tertentu menjadi aktif atau tidak aktif. Sel leukemia bertahan hidup lebih lama. Mikrolingkungan sendiri yang berarti lingkungan di sekitar sel sumsum tulang. Biasanya itu mikrolingkungan itu meliputi sel stroma atau sel pendukung jaringan, sitokin inflamasi, zat sinyal peradangan, dan faktor pertumbuhan. Nah, contohnya pada di gambar ini dapat dilihat ada fibriosis yang ini, dan FEGF, hipoxia, dan inflamatory cytokine. Semua ini mendukung pertumbuhan leukemia, membantu sel leukemia bertahan hidup, dan membuat terapi lebih sulit. Nah, makna pada proses ini, AML tidak hanya disebabkan oleh mutasi gen, tetapi juga perubahan epigenetik dan lingkungan sumsum tulang yang mendukung leukemia. Selanjutnya masuk ke dalam patofisiologi ALL. Yang di sini kita dapat melihat ya pada tahap 1. Pada tahap pertama ini leukemia limfoplastik akut atau ALL dimulai dari sumsum tulang. Di sini terjadi proliferasi prekursor limfoid. Profilasi merupakan pertumbuhan berlebihan, yaitu sel limfoid muda berkembang secara tidak normal. Sel-sel ini disebut limfoblast abnormal atau sel darah putih yang belum matang. Sel leukemia di sini berkembang sangat cepat, tidak bisa menjadi sel normal dan menggantikan sel darah yang normal. Akibatnya, sel leukemia masuk ke aliran darah atau yang disebut sirkulasi sistemik dan mulai menyebar ke organ lain termasuk sistem saraf pusat. Masuk ke dalam tahap kedua yang biasa disebut invasi awal ke pembuluh darah otak atau transendothelial migration, yang berarti perpindahan sel melalui dinding pembuluh darah. Pada tahap kedua, sel leukemia sudah berada di dalam darah, mulai menempel pada pembuluh darah kecil di otak, terutama pada leptomeninges, lapisan pelindung otak paling luar. Proses ini disebut transendothelial migration atau perpindahan sel dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Pada tahap ini, sel leukemianya hanya menempel, belum masuk ke dalam cairan otak, dan CSF atau cairan cerebrospinal masih bersih. Biasanya pada tahap kedua ini pasiennya itu belum mengalami gejala saraf. Masuk ke dalam tahap ketiga, invasi ke cairan otak.
Eh, pada tahap ketiga ini, sel leukemia mulai menghancurkan struktur trabekula atau struktur penyangga jaringan pada leptomeninges yang mengakibatkan sel leukemia masuk ke dalam CSS atau cairan cerebrospinal. Ya, CSS itu artinya cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Pada tahap ini, sel leukemia mulai bebas dari cairan otak dan penyakit mulai bisa dideteksi. Cara mendeteksinya itu dengan lumba fungsi, yaitu pengambilan cairan dari punggung bawah. Walaupun sudah ada sel leukemia di cairan otak, pasien masih belum menunjukkan gejala saraf. Masuk ke dalam tahap 4, yaitu perlindungan oleh blood-brain barrier atau BBB, yang dimana artinya itu sawar darah otak yang bekerja sebagai pelindung alami otak. Dan di sini kita bisa melihat ada intrathecal kemoterapi atau kemoterapi langsung ke cairan otak. Pada tahap keempat ini, sel leukemia mulai bersembunyi di balik blood-brain barrier atau BBB, yaitu pelindung alami otak yang mencegah zat berbahaya masuk. Masalahnya adalah obat kemoterapi dari darah sulit menembus BBB. Akibatnya, sel leukemia bisa bertahan di dalam sistem saraf pusat dan untuk mengatasi hal ini, makanya dokter memberikan kemoterapi intrathecal atau obatnya itu disuntik langsung ke dalam cairan otak melalui punggung. Prosedur ini dilakukan melalui lumbar fungsi yang tujuannya itu membunuh sel leukemia di otak, mencegah kekambuhan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tahap terakhir, tahap kelima, yaitu invasi parenkim otak. Pada tahap kelima ini yang merupakan tahap paling berat, sel leukemia itu sudah menembus membran pial ginjal atau lapisan pelindung jaringan otak. Akibatnya, sel leukemia masuk langsung ke parenkim otak atau jaringan otak itu sendiri. Pada tahap ini sudah terjadi kerusakan jaringan otak, dapat muncul massa tumor dan biasanya itu menimbulkan gejala saraf. Bisa kita lihat ya pada tahap kelima ini, di sini gambarnya terlihat kalau si sel leukemia itu sudah menyebar ke dalam otak dan menyerang jaringan otak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari chronic myeloid leukemia, di mana patofisiologi ini berpusat pada sebuah mutasi genetik spesifik yang terjadi pada sel puncak hematopoietik atau sel induk darah, di mana pemicu utama dari CML adalah lokasi timbal balik antara kromosom 9 dan kromosom 22 yang dikenal sebagai kromosom Philadelphia, di mana pada gen ABL1 dan gen BCR itu gen ABL1 pada kromosom 9 berpindah dan menyatu dengan gen BCR pada kromosom 2 yang menghasilkan gen BCR ABL1. Kemudian, gen fusi BCR ABL1 ini mengkode protein onkogenik berupa enzim tirosin kinase yang aktif secara terus-menerus. Dalam kondisi normal, tirosin kinase berfungsi sebagai saklar on atau off untuk pembelahan sel. Namun pada CML, saklar ini terjebak dalam posisi on sehingga mengirimkan sinyal proliferasi tanpa henti ke sel. Kemudian protein BCR-ABL1 ini menyebabkan 3 penyimpangan utama pada sel darah putih, yaitu proliferasi berlebihan di mana sel-sel myeloid membelah diri dengan sangat cepat dan tidak terkendali. Kemudian ada kegagalan apoptosis, yaitu sel kanker lupa cara untuk mati, sehingga mereka terus-menerus hidup melampaui sel normal. Yang ketiga ada gangguan adesi, di mana sel-sel muda atau blast dilepaskan prematur dari sumsum tulang ke dalam sirkulasi darah karena kehilangan kemampuan untuk menempel pada stroma sum tulang. Kemudian seiring berjalannya waktu, sel-sel leukemik ini memenuhi sumsum tulang dan menekan produksi sel darah normal. Seperti
terjadinya splenomegali atau sel-sel ini sering berakumulasi di limpa dan menyebabkan pembengkakan organ. Kemudian ada hiperleukositosis, yaitu terjadi peningkatan drastis jumlah sel darah putih dalam sirkulasi darah sistemik. Kemudian CML ini biasanya berkembang melalui 3 fase klinis, yaitu fase kronis di mana jumlah sel blast masih sedikit, yaitu kurang dari 10%. Pasien mungkin asimptomatik atau hanya mengalami gejala ringan. Yang kedua itu ada fase akselerasi, terjadi peningkatan ketidakstabilan genetik, jumlah sel blast meningkat 10-19% dan respon terhadap terapi mulai menurun. Yang ketiga itu ada fase krisis blast, di mana CML berubah menjadi leukemia yang sangat agresif dan jumlah sel blast melebihi 20% di sumsum tulang atau darah tepi. Next. Yang selanjutnya itu ada patofisiologi dari CLL. Penyakit ini itu dimulai ketika sel limfosit B mengalami mutasi genetik yang mengganggu regulasi siklus sel normal. Beberapa perubahan utamanya itu meliputi delesi kromosom, di mana paling sering terjadi pada kromosom 13q-del, 11q-del, dan trisomi 12, yang menyebabkan peningkatan ekspresi gen tertentu yang mendorong proliferasi. Kemudian untuk pasien dengan gen IGHP yang tidak termutasi biasanya memiliki perjalanan penyakit yang lebih agresif. Yang kedua itu ada gangguan apoptosis. Ini tuh berbeda dengan leukemia akut yang selnya membelah sangat cepat. CLL ini lebih didominasi oleh kegagalan kematian sel atau apoptosis, di mana terjadi overekspresi BCL2. Di mana sel CLL memproduksi protein anti-apoptosis BCL2 dalam jumlah besar. Protein ini mencegah sel mati sehingga limfosit B terus menumpuk di darah, sumsum tulang, dan jaringan limfoid. Seiring berjalannya waktu, akumulasi limfosit B yang disfungsional ini menyebabkan infiltrasi sumsum tulang, yaitu seperti mendesak hematopiosis, kemudian anemia, trombositopenia, dan limfadenopati dan splenomegali. Meskipun jumlah limfosit B sangat tinggi, mereka tidak bisa menghasilkan antibodi yang efektif. Next. Baik, selanjutnya ada algoritma terapi dari ALL dewasa dengan Philadelphia negatif. Pertama itu dari pasien presentation. Pasien didiagnosis berdasarkan marker seperti CD19, CD10, CD20, dan CD22 yang merupakan penanda sel B. Selain itu ditemukan TDT positif, kemudian BCR ABL-nya negatif. BCR ABL negatif berarti bukan tipe dari Philadelphia positif. Selanjutnya masuk ke bagian treatment. Terapi dibagi berdasarkan usia, ada yang berusia untuk usia 60 tahun dan ada untuk usia 18 sampai 59 tahun. Untuk pasien usia lebih dari 60 tahun, terapi yang diberikan adalah mini HCVD dikombinasikan dengan inotuzumab, ozogamisin, dan blinatumomab dengan atau tanpa rituximab. Isi dari HCVD yaitu siklophosphamid, vincristin, dan juga
dexamethasone. Kemudian untuk yang mini HCPD itu dosisnya rendah dari hyper CV-AD. Kemudian yang untuk usia 18 sampai 59 tahun digunakan hyper CV-AD, yaitu kemoterapi intensif yang terdiri dari siklophosphamid, vincristine, doxorubicin, dan dexamethasone, yang juga dikombinasikan dengan inotuzumab, ozogamicin, ditambah blinatumomab dengan atau tanpa rituximab. Setelah terapi awal, kemudian dilakukan assessment of response, yaitu dinilai apakah tubuh pasien merespon pengobatan dengan baik atau tidak. Kemudian dilihat juga dari complete remission. Complete remission itu berarti tidak ditemukan lagi tanda leukemia secara klinis maupun laboratorium. Jika pasien mencapai remisi, maka dilanjutkan ke post-remission terapi, yaitu menilai apakah pasien mencapai complete remission atau tidak. Complete remission berarti tidak ditemukan lagi tanda leukemia secara klinis maupun laboratorium. Jika pasien mencapai remisi, terapi lanjutan seperti kemoterapi multi-agen, serta dapat diberikan CART sel terapi, kemudian blinatumomab, dan inotuzumab ozogamicin. Kemudian jika pasien tidak mencapai remisi, maka dilakukan clinical trial, kemudian penggunaan kembali imunoterapi seperti blinatumomab atau CAR T-cell, dan dilanjutkan dengan juga dilakukan goal concordant care, yaitu diskusi dengan pasien mengenai tujuan terapi, apakah masih kuratif atau lebih ke paliatif. Kemudian yang terakhir, jika pasien sudah stabil dan dalam remisi jangka panjang, dilakukan surveillance, yaitu pemantauan berkala untuk mendeteksi kekambuhan. Lalu selanjutnya ada algoritma terapi dari ALL dengan pada pasien dewasa dengan Philadelphia kromosom positif. Pada tahap awal atau pasien presentation, pasien menunjukkan marker sel B seperti CD19, CD10, CD20, CD22, serta TDT positif yang menandakan sel masih imatur. Selain itu ditemukan translokasi T9 dan 22 yang menghasilkan gen fusi BCR-ABL yang menjadi target utama terapi. Selanjutnya, pada bagian treatment, terapi yang diberikan merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan. Yang pertama adalah tirosin kinase inhibitor, seperti contohnya itu ponatinib yang bekerja dengan menghambat protein BCR-ABL sehingga menghentikan proliferasi sel leukemia. Kedua adalah blinatumomab sebagai imunoterapi yang bekerja dengan menghubungkan sel T pasien dengan sel leukemia agar dapat dihancurkan. Selain itu digunakan juga kemoterapi seperti hyper CV-AD yang bersifat intensif atau mini HCVD yang merupakan versi dosis lebih rendah dengan tujuan membunuh sel kankernya yang membelah cepat. Kemudian kombinasi ketiga terapi ini bertujuan untuk mencapai complete remission. 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . Oke,
Setelah dilakukan asesmen of response untuk menilai apakah pasien sudah mencapai complete remission atau belum, jika pasien sudah mencapai remisi, maka dilanjutkan ke tahap post remission terapi yang bertujuan untuk mencegah kekambuhan dengan pilihan terapi seperti blinatumomab, kemoterapi pemeliharaan, kemudian transplantasi sel punca atau stem cell transplant, serta CAR T-cell terapi, yaitu terapi imun yang menggunakan sel T pasien yang dimodifikasi untuk menyerang sel kanker. Namun, jika pasien tidak mencapai remisi, maka dilakukan evaluasi lebih lanjut, yaitu assess ABL mutation, untuk mengetahui adanya mutasi yang dapat menyebabkan resistensi terhadap TKI. Berdasarkan hasil tersebut, terapi dapat dilanjutkan dengan kombinasi seperti blinatumomab dengan ponatinib atau mini HCVD dengan ponatinib dan blinatumomab, serta dapat juga digunakan venetoclax yang bekerja dengan memicu apoptosis sel kanker. Selain itu, dapat dipertimbangkan juga CAR T-cell terapi atau mengikuti clinical trial. Pada tahap ini juga dilakukan goal concordant care, yaitu diskusi dengan pasien mengenai tujuan terapi sesuai kondisi klinis. Yang terakhir, jika pasien telah mencapai kondisi stabil atau remisi jangka panjang, dilakukan surveillance atau pemantauan berkala untuk mendeteksi kemungkinan kekambuhan. Selanjutnya ada algoritma terapi dari ALL dengan pada pasien dewasa dengan Burkitt atau Burkitt-like leukemia atau lymphoma. Pada tahap pasien presentation, pasien menunjukkan marker seperti SIG positif dan CD20 positif yang menandakan sel B matang. Selain itu, MPO negatif dan TDT negatif menunjukkan bahwa sel bukan berasal dari mieloid maupun limfoblast imatur. Ditemukan juga kelainan genetik khas, yaitu aktivasi gen CMYC akibat translokasi seperti T8 dan 14 yang merupakan ciri utama pada Burkitt lymphoma. Selanjutnya, pada bagian treatment, terapi utama yang diberikan adalah kemoterapi intensif. Regimen yang sering digunakan adalah hyper-CPAD ditambah rituximab atau EPOCH ditambah rituximab. EPOCH itu berisi etoposide, prednison, oncofin, kemudian siklopospamid dan hidroksi daunorubisin. Rituximab itu sendiri merupakan antibodi monoklonal yang menargetkan CD20 pada sel B sehingga membantu sistem imun menghancurkan sel kanker. Selain itu dapat juga digunakan regimen berbasis blinatumomab atau inotuzumab yang merupakan terapi imun yang menargetkan sel leukemia secara spesifik. Setelah terapi awal, dilakukan assessment of response, yaitu untuk menilai apakah pasien itu mencapai complete remission atau belum. Jika pasien sudah mencapai remisi, maka dilakukan ke tahap consolidation, yaitu terapi lanjutan untuk memperkuat respon dan mencegah kekambuhan. Namun, jika pasien tidak mencapai remisi, maka pilihan terapi selanjutnya meliputi clinical trial
penggunaan kembali regimen berbasis imunoterapi seperti belantamumab atau inotuzumab serta EPOCH dengan rituximab. Selain itu dapat dipertimbangkan juga CAR T-cell terapi, yaitu terapi imun dengan sel T yang dimodifikasi untuk menyerang sel kanker. Pada tahap ini juga penting dilakukan discuss goal concern dan care, yaitu diskusi dengan pasien mengenai tujuan terapi sesuai kondisi klinis. Terakhir, jika pasien telah mencapai kondisi stabil atau remisi jangka panjang, dilakukan surveillance, yaitu pemantauan berkala untuk mendeteksi kemungkinan kekambuhan. Untuk selanjutnya ada algoritma terapi ALL untuk pasien dewasa dengan prekursor T lymphoblastic leukemia. Dari bagian pasien presentation ditandai dengan ekspresi marker sel T seperti CD1, CD3, CD5, CD7, CD4, dan CD8 serta TDT positif yang menunjukkan sel masih imatur dan BCR-ABL-nya negatif. Selanjutnya masuk ke bagian treatment yang dibedakan berdasarkan usia. Pada pasien usia lebih dari 60 tahun, terapi yang digunakan adalah mini HCVD dengan venetoclax atau hyper CVAD dengan nelarabin dengan atau tanpa venetoclax. Mini HCVD yang sudah tadi dijelaskan merupakan versi dosis rendah dari regimen kemoterapi CVAD, sedangkan hyper CVAD adalah kemoterapi intensif kombinasi. Kombinasinya itu antara siklophosphamid, vincristin, doxorubicin, dan dexamethasone. Kemudian venetoclax merupakan obat yang bekerja menghambat protein anti-apoptosis sehingga membantu sel kankernya itu mati. Nelarabin adalah kemoterapi yang spesifik digunakan pada leukemia sel T. Selanjutnya, pada usia 18 sampai 59 tahun, terapi yang diberikan adalah hyper CVAD dengan asparaginase dan nelarabin. Dengan atau tanpa venetoclax, asparaginase berfungsi menghambat asparagin yang dibutuhkan sel leukemia untuk tumbuh sehingga sel kanker menjadi kekurangan nutrisi dan mati. Setelah terapi induksi dilakukan assessment of response untuk menilai apakah pasien mencapai complete remission, yaitu kondisi di mana sel leukemia tidak lagi terdeteksi secara klinis. Jika pasien mencapai remisi, maka dilanjutkan ke post remission terapi berupa consolidation atau maintenance terapi, yaitu terapi lanjutan untuk mempertahankan remisi. Selain itu, pada kasus tertentu seperti adanya keterlibatan mediastinum dapat diberikan radiation terapi atau terapi radiasi untuk mengontrol massa tumor. Namun, jika pasien tidak mencapai remisi, maka pilihan terapi selanjutnya adalah mengikuti clinical trial atau uji klinis serta dilakukan goal concern dan care dengan pasien, yaitu diskusi antara dokter dengan pasien mengenai tujuan terapi, apakah akan melanjutkan terapi agresif atau beralih ke perawatan suportif sesuai kondisi pasien. Terakhir, jika setelah pasien stabil atau dalam remisi jangka panjang, maka dilakukan surveillance, yaitu pemantauan rutin untuk mendeteksi kekambuhan. Selanjutnya ada algoritma terapi dari AML. Langkah pertama yaitu ada CPF AML.
Jika pasien termasuk CBF-AML atau core binding factor AML, maka terapi yang direkomendasikan yaitu 7+3 ditambah gemtuzumab ozogamisin. Regimen 7+3 itu berarti pemberian sitarabin selama 7 hari dan daunorubicin selama 3 hari. Kemudian yang kedua ada TAML atau MRC-AML. Jika pasien memiliki terapi relate AML atau AML dengan myelodysplasia relate change, terutama pada usia kurang lebih 60 tahun, maka terapi yang diberikan adalah CPX 351, yaitu kombinasi antara liposomal daunorubicin dan sitarabin. Kemudian, jika pasien memiliki mutasi FLT3, maka terapi yang diberikan adalah 7+3 ditambah midostaurin, yaitu obat yang bekerja menghambat aktivitas mutasi FLT3. Kemudian, jika pasien selanjutnya, pasien diklasifikasikan berdasarkan resiko ELN atau European Leukemia Net, yaitu ELN 1, 2, dan 3. ELN 1 berarti resiko rendah, ELN 2 berarti resiko sedang, dan ELN 3 berarti resiko tinggi. Pada ELN 1 dan 2, terapi utamanya itu adalah 7+3 dengan atau tanpa tambahan gemtuzumab ozogamisin. Sedangkan pada ELN 3, terapi yang diberikan itu berupa 7+3 atau 7+3 yang dikombinasikan dengan cladribin atau fludarabin. Kemudian tahap berikutnya dilakukan induksi. Tahap induksi biasanya dilakukan 1-2 siklus dengan tujuan mencapai complete remission atau CR, yaitu kondisi ketika sel leukemia sudah tidak terdeteksi. Kemudian tahap selanjutnya ada konsolidasi. Jika pasien sudah mencapai remisi, maka dilanjutkan ke tahap konsolidasi untuk mencegah kekambuhannya. Terapi yang digunakan biasanya IDAC atau intermediate dose sitarabin. Kadang dikombinasikan dengan obat lain seperti gemtuzumab atau midostaurin. Pada pasien dengan resiko tinggi juga dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang dari donor atau allogeneic hematopoietic cell transplantation. Kemudian boleh di next. Kemudian setelah konsolidasi 1, 2, dan 3, lanjut ke tahap maintenance. Setelah konsolidasi, beberapa pasien dapat mendapatkan terapi maintenance seperti midostaurin untuk mempertahankan remisi. Namun jika ditemukan MRD atau measurable residual disease, yaitu masih terdapat sisa sel leukemia dalam jumlah kecil, maka pasien memerlukan terapi penyelamatan atau salvage terapi. Boleh di next. Baik, masuk ke dalam algoritma terapi untuk CML atau chronic myeloid leukemia. Langkah pertama itu kita masuk ke dalam evaluasi awal, yang dimana di sini ada 3 jenis ya. Ada CML itu dibagi menjadi 3 fase, ada fase kronis, ada fase akselerasi, dan ada fase blast. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke dalam penanganan fase kronis, itu ini pertama. Nah, mari kita bedah mulai dari yang paling umum, itu fase kronis. Untuk pasien di fase ini, standar pengobatannya itu adalah pemberian TKI atau tirosine kinase inhibitor seperti imatinib atau dasatinib. Setelah pengobatan berjalan, maka kita akan mengevaluasi hasilnya. Jika pengobatannya itu berhasil, pasien mencapai respons sitogenik lengkap, langkah selanjutnya adalah melanjutkan terapi TKI tersebut dan tetap terpantau dalam uji klinis jika memungkinkan.
yang ini, major or complete ketogenic response. Selanjutnya itu jika terjadi kegagalan failure per 2020 European Leukemia Net, kita tidak boleh diam. Pilihannya adalah mengganti ke jenis TKI alternatif, mengikuti uji klinis, atau mempertimbangkan stem cell transplantasi atau SCT jika kegagalan terjadi berulang kali. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke fase akselerasi dan fase 11. Pada fase akselerasi, kita masih menggunakan TKI atau uji klinis sebagai upaya utama. Namun pada fase 11 di sini ada terbagi menjadi dua, ada limfoid dan myeloid. Untuk tipe limfoid, tipe limfoidnya kita gunakan terapi mini HCCD plus blinatumomab dan ponatinib atau blinatumomab dan ponatinib, atau menggunakan hiper-CVAD dan TKI, atau dapat dilakukan klinikal trial. Untuk tipe myeloid di sini kita menggunakan kombinasi kemoterapi idarubicinin dan cytarabine plus TKI. Nah, target utama pada fase 11 ini untuk menstabilkan kondisi pasien agar bisa menjalani stem cell transplant atau SCT. Selanjutnya kita masuk ke dalam monitoring dan surveillance atau kunci keberhasilan. Hal yang paling penting dalam manajemen CML bukan hanya minum obat, tapi surveillance dan pemantauan. Nah, pasien wajib melakukan tes PCR darah tepi yang dimana setiap 3 bulan pada tahun pertama atau sampai mencapai target MMR atau major molecular response. Setelah itu pemantauan dilakukan setiap 6 bulan. Pemantauan rutin ini bertujuan untuk memastikan penyakit tetap terkendali dan mendeteksi dini jika ada mutasi. Kunci dari pengobatan CML ini adalah pemantauan menggunakan obat TKI secara rutin dan pemantauan ketat melalui tes PCR. Jika hasil PCR menunjukkan jumlah sel kanker terus menurun hingga tahap DMR atau deep molecular response, pasien CML biasanya bisa hidup normal seperti orang sehat lainnya, asalkan terus mengonsumsi obat tersebut. Jadi CML bukan lagi vonis akhir, melainkan kondisi kronis yang bisa ditolak dengan baik. Mungkin cukup dari penjelasan algoritma terapi CML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada algoritma terapi dari CLL. Pada pasien yang belum memenuhi standar klinis berdasarkan panduan internasional IWCLL untuk mulai dikemoterapi atau diobati secara aktif. Yang kedua yaitu dikelompokkan berdasarkan resiko berdasarkan CLL-IP, yaitu sistem skor internasional untuk menentukan tingkat keparahan CLL berdasarkan umur, stadium, dan pemeriksaan lab tertentu. Untuk tingkatan resiko dari rendah hingga menengah itu diberikan pemantauan rutin seperti cek darah dan fisik setiap 3-12 bulan untuk melihat apakah kankernya mulai aktif atau tetap tenang. Kemudian untuk tingkatan resiko tinggi hingga sangat tinggi itu diberikan pemantauan rutin setiap 3-6 bulan. Sebagai perawatan pendukung, bisa dilakukan pemeriksaan rutin untuk deteksi dini jenis kanker lain, karena pasien CLL punya risiko lebih tinggi terkena kanker kedua. Kemudian dilakukan pemeriksaan ke dokter kulit setahun sekali untuk memantau risiko terkenanya kanker kulit. Kemudian diberikan pemberian berbagai vaksin untuk mencegah infeksi paru-paru seperti pneumonia, flu, dan cacar api. Kemudian ada larangan menggunakan vaksin hidup
seperti vaksin campak atau polio oral. Karena sistem imun pasien CLL ini sedang lemah dan vaksin hidup bisa berbahaya. Algoritma ini disebut juga fase watch and wait atau pemantauan dan tunggu. Fokusnya adalah menjaga kesehatan pasien melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin, tanpa memberikan obat kanker yang berat selama penyakitnya belum menggunakan fungsi tubuh. Di next. Yang selanjutnya ada algoritma terapi untuk pasien yang baru pertama kali mendapatkan pengobatan, yaitu dilakukan pengecekan status TP53 pada pemeriksaan pada gen TP53 dengan tes laboratorium untuk melihat dengan tes CLL Vis panel, yaitu tes laboratorium untuk melihat perubahan kromosom pada sel leukemia. Pada pasien dengan gangguan TP53 dengan IGHP mutasi diberikan BTKI dengan penambahan atau pengurangan obinutuzumab, di mana BTKI merupakan Bruton tirosin kinase inhibitor, yaitu kelompok obat yang menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya acalabrutinib, zanubrutinib, dan ibrutinib. Kemudian untuk pasien tanpa gangguan TP53 dengan mutasi IGHP, untuk pasien fit diberikan Fenetrolak plus obinutuzumab. Kemudian ada BTKI dengan penambahan atau pengurangan obinutuzumab. Kemudian untuk pasien dengan IGHP yang tidak bermutasi, pada pasien fit diberikan ibrutinib plus Fenetrolak. Kemudian ada Fenetrolak plus obinutuzumab dan pemberian BTKI plus ditambah atau dikurangi obinutuzumab. Kemudian untuk pasien yang unfit diberikan Fenetrolak plus obinutuzumab. Kemudian ada BTKI plus obinutuzumab. Algoritma ini menunjukkan bahwa hambatan CLL saat sesudah pengobatan CLL saat ini sudah sangat personal. Dokter akan melihat kerusakan gen yaitu TP53 dan status mutasi yaitu IGHP terlebih enam bulan setelah kemoimunoterapia. Terapi ini pertama masih dapat diulang, namun pada relapse dini atau penyakit refrakter seperti refrakter, regimen terapi harus diganti ke salah satu kilasi. Kemudian ada regimen berbasis benda mustin atau alemtuzumab pada pasien tidak fit tanpa delusit 17P. Kemudian ada regimen berbasis alemtuzumab pada pasien del 17P. Kemudian ada high-dose ofatumumab atau rituximab dengan steroid dosis tinggi dapat dicoba pada relapse berikutnya. Kemudian pada penyakit bulky, alemtuzumab dapat dikombinasikan dengan fludarabin atau steroid untuk meningkatkan efikasi. Selanjutnya ada diagnosis leukemia. Diagnosis awal leukemia seperti
ALL, AML, CML, dan CLL, semua jenis leukemia itu diperiksa dengan tahapan diagnosis awal yang sama. Yang pertama itu ada pemeriksaan darah lengkap, dilakukan untuk melihat kelainan jumlah sel darah. Yang kedua ada apusan darah tepi, digunakan untuk mengamati bentuk sel darah dan adanya sel blast. Kemudian ada pemeriksaan sumsum tulang atau bone marrow, dilakukan untuk mengonfirmasi adanya leukemia. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti imunotif atau flow cytometry yang dilakukan untuk menentukan jenis sel leukemia. Kemudian ada pemeriksaan genetik atau molekuler yang dilakukan untuk mengidentifikasi kelainan gen spesifik. Jadi diagnosis semua jenis leukemia itu pada awalnya diperiksa dengan cara yang sama melalui pemeriksaan darah, apusan darah tepi, dan konfirmasi dengan pemeriksaan sumsum tulang. Kemudian pemeriksaan itu digunakan untuk melihat apakah ada sel darah yang abnormal atau sel blast yang menandakan leukemia. Setelah itu barulah dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti imunotif atau flow cytometry dan pemeriksaan genetik untuk menentukan leukemia secara spesifik. Next. Baik, selanjutnya terapi farmakologinya untuk AML atau akut myeloid leukemia. Untuk lini pertamanya, yang pertama ada citrabin, antimetabolit analog pirimidin. Mekanisme kerjanya citrabin analog nukleosida pirimidin adalah agen antineoplastik antimetabolit. Obat ini diubah secara intraseluler menjadi citrabin trifosfat yang menghambat DNA polimerase sehingga mengurangi sintesis dan perbaikan DNA. Citrabin bekerja secara spesifik pada fase siklus sel. Sederhananya, dengan diberinya citrabin ini menghambat DNA polimerase atau merusak sehingga DNA tersebut tidak bisa mereplikasi atau bertambah banyak. Efek sampingnya bradikardia, konjungtivitis atau peradangan pada konjungtiva, terus mual muntah, diare, nyeri perut, terus ada peradangan atau ulcerasi oral dan anal, reaksi tempat injeksi misalnya nyeri peradangan, tromboflebitis, selulitis. Selanjutnya ada daunorubicin, antitumor antibiotik golongan antrasiklin. Daunorubicin mekanismenya antibiotik, mekanismenya tepat menghambat sintesis DNA dan RNA melalui interkalasi di antara pasangan basa DNA dan melalui gangguan tempat serta hambatan sterik. Selain itu, ia dapat menghambat aktivitas polimerase, memengaruhi regulasi ekspresi gen, dan menghasilkan kerusakan radikal bebas pada DNA. Kurang lebih hampir sama kalau citrabin itu menghambat, kalau ini emang merusak. Jadi DNA-nya mengalami kerusakan radikal bebas. Efek sampingnya penekanan sumsum tulang yang parah, misalnya terjadi leukopenia, neutropenia, trombositopenia, anemia leukemia sekunder, aritmia supraventrikular, misalnya takikardia sinus. Lalu untuk obat selanjutnya ada inotuzumab ozogamicin, jenis imunokonjugat antibodi monoklonal anti CD33 plus kaliciamicin. Untuk mekanismenya, konjugat obat antibodi ADC yang terdiri dari antibodi monoklonal yang diarahkan ke CD22 yang terikat secara kovalen dengan N-asetil gamma kaliciamicin dimetilhidrazida. Obat ini berikatan dengan sel tumor yang mengekspresikan CD22 diikuti oleh internalisasi kompleks ADC CD22 dan pelepasan intraselular N-asetil gamma kaliciamicin dimetilhidrazida sehingga menginduksi pembelahan DNA untai ganda dan selanjutnya penghentian siklus sel dan apoptosis.
Secara sederhananya, antibodi anti-CD33 terikat pada sel mieloid leukemik, kemudian melepas kaliacimicin yang menyebabkan double strand DNA break dan apoptosis. Nah, untuk efek sampingnya ada hyperbilirubinemia atau peningkatan bilirubin serum, kuning pada kulit mata, kemudian nyeri, perut mual muntah, diare, sembelit, penurunan nafsu makan, dan juga sakit kepala. Mohon di next. Selanjutnya ada midostaurin, inhibitor tirosin kinase FLT3. Mekanismenya inhibitor multikinase yang efektif terhadap tirosin kinase, keluarga protein kinase C, dan berbagai reseptor termasuk faktor pertumbuhan, misalnya faktor pertumbuhan endotel vaskular, faktor pertumbuhan yang berasal dari trombosit. Obat ini menghambat pensinyalan reseptor FLT3 dan proliferasi sel, menginduksi apoptosis pada sel leukemia yang mengekspresikan mutan dan pada sel yang mengekspresikan FLT3 dan PDGFR tipe liar secara berlebihan. Obat ini juga dapat menghambat pensinyalan KIT, proliferasi sel, dan pelepasan histamin serta menginduksi apoptosis pada sel mati. Sederhananya, midostaurin ini menghambat FLT3 tirosin kinase dan beberapa jalur lain sehingga memutus sinyal proliferase dan survival sel AML FLT3 mutan. Untuk efek sampingnya ada hyperbilirubinemia, dispnea, peningkatan lipase atau amilase serum, perdarahan gastrointestinal, kelelahan, demam, dan juga ada artralgia atau mialgia, nyeri sendi dan otot, edema perifer, bengkak pada tangan atau kaki akibat retensi cairan, kemudian elektroimbalance atau hiperkalemia, hiponatremia, hiperglikemia, dan sebagainya. Lalu untuk obat selanjutnya ada fludarabin, merupakan antimetabolit analog purin. Mekanismenya antimetabolit antagonis purin sintetis. Obat ini dengan cepat didefosforilasi menjadi 2-fluoroARA dan kemudian difosforilasi secara intraseluler oleh deoksitidin kinase untuk membentuk trifosfat aktif. 2-fluoroATP metabolit aktif ini menghambat DNA polimerase ribonukleotida reduktase, DNA primase, dan DNA ligase, sehingga menghambat sintesis DNA. Mekanisme sederhananya diubah menjadi 2-fluoroATP, kemudian menghambat DNA polimerase, ribonukleotida reduktase, DNA primase, dan DNA ligase, menghambat sintesis DNA. Efek sampingnya myelosuppression berat, leukopenia, neutropenia, trombositopenia, anemia, kemudian penekanan demam, kelelahan, edema, menggigil, batuk, kruam, dan neuropati perifer. Boleh di next. Selanjutnya untuk klinik kedua tetap ada diberikannya citrabin, daunorubicin, kemudian ditambah melpalan atau agen alkilasi golongan nitrogen mustard. Melpalan mekanismenya sebagai agen antineoplastik alkilase bifungsional, ia membentuk ion karbonium memungkinkan alkilasi memutus ikatan kovalen dengan nitrogen ke-7 guanin pada DNA, menghubungkan silang untai DNA sehingga mencegah replikasi sel. Ia bekerja pada sel tumor yang diam dan yang membelah dengan cepat. Untuk mekanisme sederhananya, memformasi ikatan silang DNA atau DNA cross-linking sehingga menghambat replikasi transkripsi.
Untuk efek sampingnya sendiri ada gastritis atau ulcer peptik, peradangan atau pada ulkus pada lambung, pneumonitis interstisial, peradangan pada jaringan paru, myelosuppression, leukopenia, neutropenia, trombositopenia, dan anemia. Boleh di next. Lalu diberikan juga azacitidin sebagai hypomethylating agent atau HMA, analog citidin. Mekanismenya analog nukleosida pirimidin dari citidin adalah agen antineoplastik. Obat ini memberikan efek sitotoksik melalui berbagai mekanisme seperti penggabungan ke dalam DNA dan RNA dan penghambatan DNA dan RNA metiltransferase, menurunkan metilasi DNA dan RNA, mengubah ekspresi gen DNA yang meliputi ekspresi ulang gen yang mengatur penekanan tumor dan diferensial sel, serta menurunkan stabilitas RNA dan menurunkan sintesis protein. Secara sederhananya, azacitidin ini menghambat DNA metiltransferase sehingga mengurangi metilasi DNA sehingga gen supresor tumor aktif kembali dan sel leukemia berdiferensiasi. Efek sampingnya neutropenia, terus hepatotoxicity, peningkatan enzim hati, kemudian nyeri atau distensi perut, mual muntah, diare, sembelit. Untuk obat selanjutnya ada decitabin, merupakan jenis HMA juga, hypomethylating agent analog citidin. Mekanismenya demetilasi DNA yang mengintegrasikan ke DNA, menghambat metiltransferase DNA sehingga mereaktivasi gen supresor tumor, memicu diferensiasi sel leukemia dan menginduksi apoptosis pada dosis rendah. Simpelnya mirip azacitidin, menghambat DNA metiltransferase dan memicu kembali gen supresor tumor. Untuk efek sampingnya sendiri, neutropenia, demam, gagal jantung, diare, sembelit, kelelahan, edema perifer. Boleh di next. Selanjutnya ada ivosidenib, inhibitor IDH1. Mekanisme kerjanya menghambat enzim mutan IDH1 secara allosterik, mengurangi produksi 2-hidroksiglutarat onkogenik sehingga mempromosikan diferensiasi mieloid dan mengurangi blast sel leukemia. Secara sederhananya menghambat allosterik mutan IDH1, menurunkan 2-Hg onkogenik dan memperbaiki diferensiasi mieloid. Efek sampingnya QT prolongation, memanjangnya interval QT pada EKG, risikonya aritmia, adanya ruam kulit. Lalu untuk obat selanjutnya ada venetoclax yang merupakan inhibitor BCL2. Mekanismenya sebagai agen antineoplastik, penghambat poten dan selektif dari sel B kronik limfoma 2 atau BCL2. BCL2 sendiri adalah protein anti-apoptosis yang diekspresikan secara berlebihan pada sel leukemia kronis, CLL, dan leukemia mieloid akut atau AML, yang memediasi kelangsungan hidup sel tumor dan terkait dengan resistensi kemoterapi. Dengan memblokir efek penghambat protein ini, perpindahan protein pro-apoptosis selanjutnya, permeabilisasi membran luar mitokondria dan aktivasi kaspase terjadi sehingga memulihkan proses apoptosi normal. Untuk efek sampingnya sitopenia, infeksi, sindrom lisis, tumor, mual, diare, serta risiko toksisitas jantung. Secara sederhananya intinya venetoclax ini menghambat BCL2 yang anti-apoptotik protein
dan juga mengaktifkan jalur apoptosis intrinsik pada sel leukemia. Baik, untuk selanjutnya ada low dosis sitrabin. Pada dosis rendah, sitrabin mengganggu sintesis DNA dengan menghambat DNA polimerase pada fase S, menyebabkan akumulasi sel leukemia G1 atau per-S, dan berpotensi menginduksi diferensiasi sel. Untuk efek sampingnya mirip dengan kemoterapi standar atau sitrabin yang biasa, tetapi lebih ringan, seperti mual, penurunan sel darah, neutropenia atau trombositopenia, infeksi, serta resiko pendarahan atau toksisitas sistem saraf pusat jika overdosis. Boleh di next. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya terapi CML atau chronic myeloid leukemia. Yang pertama ada imatinib, merupakan jenis tirosin kinase inhibitor atau BCR-ABL TKI. Mekanismenya penghambat irreversible tirosin kinase Bruton atau BTK, molekul pensinyalan vital untuk aktivasi jalur reseptor antigen dan sitokin sel B yang bertanggung jawab atas patogenesis keganasan sel B. Penghambat ini mengakibatkan penurunan proliferasi, kelangsungan hidup, migrasi, dan adesi sel B ganas. Untuk efek sampingnya sendiri, penekanan sumsum tulang, misalnya neutropenia, trombositopenia, anemia, retensi cairan, edema, iritasi saluran pencernaan. Selanjutnya ada dasatinib, sama jenis TKI. Mekanisme kerjanya digunakan untuk semua fase leukemia mieloid, CML, dan leukemia limfoblastik akut, positif kromosom Philadelphia pada orang dewasa yang resisten atau tidak toleran terhadap terapi sebelumnya, termasuk imatinib. Untuk efek sampingnya sama, supresi sumsum tulang reversible, lalu gangguan gastrointestinal, sakit kepala, menggigil, kelelahan, mialgia, nyeri dada, atralgia. Untuk selanjutnya ada CVAD, hyper-CVAD. Yang pertama ada cyclophosphamide atau agen alkilase. Mekanismenya adalah agen antineoplastik prodrug. Obat ini diubah dalam tubuh menjadi metabolit alkilasi aktif yang mengganggu pertumbuhan sel ganas yang rentan dan berkembang biak dengan cepat melalui penghambatan pembelahan sel dengan cara mengikat silang untai asam deoksiribonukleat atau DNA dan mengurangi sintesis DNA. Selain itu, obat ini juga memiliki efek imunosupresif yang kuat. Untuk efek sampingnya pasti supresi sumsum tulang, lalu gagal sumsum tulang, adanya infeksi, hematuria, dan aritmia kurang lebih. Boleh di next. Selanjutnya ada doxorubicin atau antitumor antibiotik antrasiklin. Masih termasuk CVAD. Doxorubicin adalah antrasiklin, agen antineoplastik non spesifik. Siklus sel mekanismenya pasti belum ditentukan secara jelas. Namun obat ini menghambat sintesis DNA dan RNA melalui interkalasi di antara pasangan basa DNA dan penghambatan topoisomerase 2. Doxorubicin juga merupakan penghelat Fa yang kuat yang membentuk radikal bebas yang memecah DNA dan membran sel. Untuk efek sampingnya mual muntah, mukositosis, reaksi radiasi pada pasien yang sebelumnya menerima terapi radiasi, gangguan kesuburan. Untuk selanjutnya masih CVAD, vincristin atau jenis vinca alkaloid. Mekanismenya
sama merupakan agen antineoplastik dengan aktivasi antitumor spektrum luas. Ia berikatan dengan tubulin dan menghambat pembentukan mikrotubulus yang menyebabkan gangguan perakitan spindel mitosis dan penghentian metafase seluler. Vinkristin juga dapat memblokir penggunaan asam glutamat sehingga mengganggu sintesis asam nukleat dan protein. Untuk efek sampingnya, neurotoksisitas termasuk perubahan status mental, misalnya menjadi sedikit kebingungan, insomnia, depresi. Tentunya ada efek GI juga, gastrointestinal, misalnya sembelit, anemia, vertigo, bahkan sampai ke tuli. Untuk selanjutnya, obat CVD yang terakhir, dexamethasone atau golongan kortikosteroid. Mekanismenya, dexamethasone yang merupakan golongan kortikosteroid yang sangat poten dan bekerja lama dengan aktivitas glukortikoid yang bertindak sebagai agen antiinflamasi dengan menekan migrasi neutrofil, membentuk produksi mediator inflamasi, membalikan peningkatan permeabilitas kapiler dan menekan respon imun. Obat ini memiliki sifat penahan Na minimal sehingga cocok untuk mengobati kondisi di mana retensi air merupakan suatu kerugian. Untuk efek sampingnya, gangguan penglihatan, perforasi kornea, perubahan psikologis misalnya euforia, depresi, reaksi psikotik, kecenderungan ingin bunuh diri. Sederhananya untuk CVID sendiri, siklofosphamid ini sebagai alkilator DNA, terus menghasilkan ikatan silang DNA, terus menghasilkan hambatan replikasi. Lalu untuk vinkristin ini sebagai mikrotubul inhibitor, menghambat pembentukan spindel mitosis, menghasilkan ares metafase. Untuk doxorubicin sendiri merupakan antrasiklin yang menginterkalasi DNA, hambatan topoisomerase 2, radikal bebas. Untuk dexamethasone sendiri sebagai kortikosteroid poten yang menekan imun dan inflamasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, boleh di next. Nah, sekarang yang sebelumnya CML dengan mini CVID. Obat-obatnya ada vinkristin, siklosphamid, dexamethasone. Kurang lebih untuk mekanismenya hampir sama, cuman di sini menghilangkan doxorubicin sehingga kardioksisitas lebih rendah, tetapi tetap memakai siklus alkilasi, mitosis ares dan imunosupresi. Boleh di next ya, maaf. Selanjutnya untuk terapi ALL atau akut limfosit leukemia. Yang pertama ada ponatinib, jenisnya TKI, mekanismenya memblokir sel yang mengekspresikan BCR-ABL asli atau mutan termasuk T3151. Selain itu, ponatinib menghambat beberapa tirosin kinase termasuk reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular atau FEGFR, reseptor faktor pertumbuhan fibroblast FGFR, lalu reseptor faktor pertumbuhan yang berasal dari trombosit atau PDGFR, reseptor EPH, keluarga tirosin kinase SRC, reseptor faktor sel puncak CKIT, proto-onkogen RET atau RET, tirosin kinase dengan homologi imunoglobin dan faktor pertumbuhan epidermal TIE2 dan tirosin kinase mirip FEMS, FLT3. Efek sampingnya aritmia jantung, misalnya vibrasi atrium flutter, atrium, blok IV, artimia, bradikardia, perpanjangan interval QT, lalu penekanan sumsum tulang. Selanjutnya ada siklosphamid juga, kemudian doxorubicin. Boleh di next. Lalu ALL dengan CVAD, kemudian boleh di next. ALL dengan mini CVAD kurang lebih
Mekanisme dan efek sampingnya sama dengan CVID lainnya, lalu dengan ALL dengan IPOK. Yang pertama ada etoposit, jenis inhibitor topoisomerase. Mekanismenya etoposit adalah turunan podopilotoksin yang menghambat sintesis DNA sehingga menghentikan siklus sel. Pada dosis rendah ia menghambat sel memasuki siklus sel. Pada dosis tinggi sel yang memasuki mitosis akan dilisis. Efek sampingnya mual muntah, anoreksia, diare, stomatitis, alopecia reversibel jarang terjadi. Lalu efek SSP atau sistem saraf pusat, neuropati perifer. Lalu selanjutnya ada prednisone sebagai kortikosteroid. Mekanismenya kortikosteroid yang secara biologis inert diubah di hati menjadi kortikosteroid glukortikoid prednisolon. Obat ini mengurangi peradangan dan dengan membalikan peningkatan permeabilitas kapiler dan menekan migrasi leukosit polimorfik. Selain itu, obat ini menekan sistem saraf kekebalan tubuh dengan mengurangi aktivitas dan volume sistem limfatik. Untuk efek sampingnya, efek okular akibat glukortikoid misalnya glaukoma, katarak, peningkatan tekanan intraokular, efek kardiovaskular misalnya hipertensi, dislipidemia, retensi cairan, gangguan elektrolit, kemudian aritmia. Boleh di next tema. Lalu ada vincristin, cyclopamide, doxorubicin yang telah dijelaskan di sebelumnya. Boleh di next lagi teh. Lalu selanjutnya untuk kronik limfoblastik leukemia. Yang pertama ada ibrutinib, jenisnya BTKI. Ibrutinib merupakan penghambat irreversibel tirosin kinase, Bruton BTKI, molekul penyesalan vital untuk aktivasi jalur reseptor antigen dan sitokin sel B yang bertanggung jawab atas patogenesis keganasan sel B. Penghambatan ini mengakibatkan penurunan proliferasi, kelangsungan hidup, migrasi adhesi sel B ganas. Untuk efek sampingnya sendiri, fibrilasi atrium, flutter atrium, pusing, kelelahan, lemas, diare, neutropenia, trombositopenia, anemia. Kurang lebih intinya itu untuk ibrutinib ini menghambat BTKI, memutusinya aktivasi sel B, mengurangi proliferasi dan survival sel B yang ganas. Selanjutnya ada obinutuzumab yang merupakan anti CD20 monoklonal antibody. Mekanismenya ia berikatan secara spesifik dengan epitop kelas 2 dari antigen CD20 yang diekspresikan pada permukaan limfosit pra-B dan limfosit B matang non-ganas dan ganas. Setelah berikatan dengan CD20, ia mengaktifkan sitotoksisitas yang bergantung pada komplement, sitotoksisitas seluler yang bergantung pada antibodi, dan fagositosis seluler yang bergantung pada antibodi yang mengakibatkan lisis sel B dan kematian sel. Efek sampingnya anemia, leukemia, limfopenia, gangguan jantung, demam, infeksi, serta hingga infeksi herpes zoster. Lalu ada anti CD20 juga, untuk nama obatnya rituximab. Mekanismenya antibodi monoklonal yang secara spesifik berikatan dengan antigen CD20 sehingga mengaktifkan sitotoksisitas sel B yang bergantung pada komplement dan dengan reseptor Fc manusia yang merekrut fungsi efektor imun untuk memediasi lisis sel B. Untuk efek sampingnya reaksi kardiovaskular, lalu anemia, hipotensi,
neutropenia, leukopenia, limfopenia. Boleh di next. Lalu ada venetoclax yang merupakan inhibitor PCL2 yang mekanismenya sebagai agen antineoplastik, penghambat poten dan selektif dari sel B, kronik limfoma 2 atau BCL2. BCL2 sendiri merupakan protein anti-apoptosis yang diekspresikan secara berlebihan pada CLL dan AML yang bermediasi keberlangsungan hidup sel tumor dan terkait dengan resistensi kemoterapi dengan memblokir efek penghambatan protein ini. Perpindahan protein pro-apoptosis selanjutnya permeabilitas membran luar mitokondria dan aktivasi ke spase terjadi sehingga memulihkan proses apoptosis secara normal. Untuk efek sampingnya sitopenia, infeksi, sindrom lisis, tumor, mual diare, serta risiko toksisitas jantung. Boleh di next. Selanjutnya terapi non-farmakologi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Yang pertama itu ada transplantasi sumsum tulang dengan menggantikan sumsum tulang abnormal yang bersifat kuratif. Yang kedua ada leukophoresis, menurunkan leukosit tinggi secara cepat dalam kondisi darurat. Yang ketiga ada radioterapi dengan mengontrol infiltrasi lokal, misalnya limfa atau sistem saraf pusat. Yang keempat ada perawatan suportif seperti transfusi darah, nutrisi, kemudian pencegahan infeksi dan juga dukungan psikologis. Yang kelima ada edukasi dan gaya hidup dengan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, dan juga mencegah infeksi. Untuk outcome terapinya secara keseluruhan, keberhasilan terapi leukemia ini dinilai berdasarkan ketahanan hidup pasien, respon terhadap terapi, serta perkembangan atau kekambuhan penyakit. Parameter utama yang sering digunakan adalah overall survival atau OS untuk menilai lama pasien bertahan hidup, kemudian survival tanpa kejadian atau progresi penyakit seperti event-free survival atau EFS atau progression-free survival atau PFS, serta tingkat respon atau remisi penyakit seperti complete remission atau CR atau respon molekuler. Kemudian outcome terapi leukemia itu pada dasarnya mencerminkan seberapa lama pasien dapat bertahan hidup, seberapa baik penyakit dapat dikendalikan, dan seberapa efektif terapi menghilangkan sel leukemia dari tubuh. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber literatur pada materi-materi yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan kolom komentar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan pengertiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.